Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah latihan Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Wa man aqra'uha bi niyatin Allah yursilu mithla thawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah al-mu'assisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid. Kama khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam ba'na bi'ulumihim bid darain kama naqra'uha aidan bi niyati Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dhurriyyatina wa yashfi mardana wa yarham amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah rihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, pengurus serta jamaah majelis ta'lim Abdiyah Guru Syaban, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 15 Ramadan 1445 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti halaqat Ramadaniyah, pengajian taklim Ramadan setelah kita melaksanakan sholat subuh. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin rabbal alamin. Masih berkenaan dengan sebab-sebab mereka itu orang-orang Nasara keliru gitu, memahami prinsip ketuhanan ya. Mereka meyakini kalau Isa Yesus itu anak Allah atau Yesus itu Allah gitu, atau Yesus itu salah satu di antara bagian daripada Allah dan seterusnya. Itu disebabkan kesalahan mereka memahaminya itu disebabkan karena beberapa hal. Kemarin sudah disebut ada 3. Nah, di antara salah satu yang 3 ini adalah yaitu ungkapan-ungkapan yang mana ungkapan itu tidak dimaksud dengan arti yang sebenarnya, tetapi ungkapan itu hanya sebagai pujian. Nah, kemudian maksud ungkapan itu bukan yang sebenarnya. Kemudian dipahami oleh generasi berikutnya kalau itu adalah sesungguhnya yang hakikatnya. Nah, kemarin sudah dicontohin atau sudah dicontohkan gini. Wa najidu akhar. Contoh kita mendapatkan atau kita melihat ada seseorang ya'jubu bi jamali imra'ah. Nah, kita mendapatkan seseorang yang kagum dengan kecantikan perempuan gitulah. Nah, kemudian karena dia kagum dengan cantiknya perempuan itu, dia menyifati perempuan itu bagaikan apa itu? Bi annaha ra'mun atau ghazal. Cantiknya itu bagaikan kijang gitu. Nah, ketika seseorang mengatakan wanita itu cantik bagai kijang, itu bukan hakikat kijang itu hanya pujian gitu ya. Annaha syamsun itu, atau perempuan saking cantiknya si
pemuja pengagum mengatakan perempuan itu matahari gitu, atau bulan. Nah, itu contoh kedua. Atau contoh ketiga. Najidu salisan yasta'zibu ma'an. Ini di halaman 18 ya. Ada lagi seseorang kita jumpai kagum dengan air ya, air yang manis gitu, air nggak asin. Nah, saking kagumnya dia katakan kalau air itu asal ya, sehingga ketika dia minum dia mengatakan syari betul asalan. Padahal ya maksudnya bukannya madu, bukannya saya minum madu, yang diminum ya air. Nah, ini ungkapan seperti ini sesungguhnya boleh ya. Seseorang kagum terhadap sesuatu. Dia mengungkap kekagumannya itu dengan kata-kata yang indah. Itu boleh sebetulnya, jaiz. Muta'arab alaih fi aglabil lughatil basyariyah. Itu dikenal. Ungkapan-ungkapan mengagumkan seperti ini udah dikenal dengan berbagai macam bahasa. Ya bahasa kita pun ada kan. Ya, tuh. Saking indahnya betis perempuan dikatakan bagaikan padi, Nah, ya, itu kan bukan maksudnya betisnya perempuan itu padi, bukan. Nah, itu berbagai macam bahasa ada. Nah, itu boleh hanya sebatas untuk ungkapan kekaguman. Tapi kalau untuk digunakan gitu untuk bahasa-bahasa agama, bahasa akidah, bahasa undang-undang. Nah, ini nggak bisa ya. Nah, sebab ini nanti akibatnya fatal gitu kalau digunakan untuk mengungkap. Ya, kalau yang tadi kan hanya untuk mengungkap kekaguman, boleh-boleh aja. Tapi kalau digunakan untuk mengungkap bahasa agama atau bahasa konon undang-undang, nah itu nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh nih? La yajuz lima yukdi ilaihi minal khata wal kadzib, sebab nanti dipahami salah. Ya. Demikian juga akibatnya fatal. Wala wama yatarattabu alaihima minal fasad wa dharar, akibatnya rusak. Kalau digunakan buat bahasa akidah atau bahasa hukum nggak bisa. Contoh, ya. Fala yajuzu konunan, tidak boleh menurut hukum. Ya, seseorang berkata, ayaqulal mar'u, seseorang berkata. Apa kata orang ini? Istajartu min fulanatin sapinatan wa huwa yuridu sayyaratan wasi'atan kabiratan. Enggak boleh seseorang mengungkap dengan kata-kata saya menyewa dari fulan ya, perahu. Saya menyewa dari si fulan perahu. Yang dia maksud bukan perahu, tapi mobil. Karena mobilnya sangat luas, sangat besar, dikatakan bagaikan apa? Perahu. Nah, jadi walaupun mobilnya besar dan luas, harus tetap dikatakan mobil. Jangan bilang apa? Perahu. Nah, itu salah ya. Sebab kan sewa mobil perahu, sewa mobil berbeda harganya dengan sewa apa? Perahu kan, kalau nyewa perahu mahalan ya. Ente nyewa perahu ke Pulau Seribu ya lebih mahal daripada nyewa mobil gitu di daratan. Maksudnya di daratan, kalau perahu kan di lautan. Nah, kalau memang mobil bilang sewa mobil ya, walaupun mobil yang disewa itu apaan? Besar, tetap harus dikatakan apa? Mobil. Nah, itu kalau dalam bahasa undang-undang nggak bisa, sebab nanti ente dituntut untuk menyewa seharga apa? Perahu. Baik, kemudian ada lagi. La saqaitu fulanan ya yatlubu minhu asalan. Tidak boleh ente mengungkap dengan kata-kata saya apa ya? Saqaitu, saya memberi fulan saya memberi fulan madu gitu. Padahal yang dituang itu bukan madu, tapi apa?
Air. Ya kalau memang air, walaupun air itu manisnya bagaikan madu, tetap harus dikatakan apa? Air. Sebab kalau ente bilang madu, ya kan beda antara harga air sama harga apa? Kamala jaju syar'an. Demikian juga. Nah itu kalau tadi contoh undang-undang. Demikian juga menurut akidah. Kalau menurut akidah seperti umpamanya ini, atau menurut syariah, ya tidak boleh seseorang mengatakan hadza waladu Zaidin, ya hadza wala, atau gini dah, ini anakku gitu, ini anakku, padahal itu bukan anak dia, anak si fulan gitu. Karena saking cintanya saya sama anak fulan itu, saya katakan dalam ungkapan saya, ini anak saya. Nggak boleh, ya. Kalau anak fulan ya tetap anak fulan, walaupun ente cinta bagaimana, tetap ente katakan ini anak Amr, jangan ente bilang ini anak saya. Sebab kalau ente bilang ini anak saya, nah itu kan akibatnya hukumnya banyak. Kalau saya meninggal dunia, dia dapat warisan, ya kan gitu, ya. Dan lain sebagainya. Nah itu, jadi kalau anak orang ya tetap anak orang, ini nggak boleh diungkap dengan anak saya. Nah itulah contoh-contoh. Karena saking cintanya dibilang ini anak saya, padahal anak orang, ya. Sebab kalau ente bilang anak saya, lima yu'addi min ifhamin nasil khoto. Nah ini akibatnya nanti orang yang mendengar memahaminya bahwa itu benar-benar anak saya gitu, padahal itu bukan. Tuh inilah akibat daripada ungkapan yang tidak sepatutnya diungkap, ya. Nah kalau untuk memuji-muji itu nggak ada masalah, ya. Tapi dilihat dulu mujinya dalam soal apa gitu. Nah, ya. Nah sekarang kita kembali kepada mereka ini. Kenapa mereka itu salah? Memang benar di dalam Injil-Injil yang benar itu dikatakan Yesus itu anak Allah gitu. Tapi yang dimaksud anak Allah itu bukan karena Nabi Isa itu orang yang sangat bertakwa, seakan-akan anak Allah gitu. Padahal yang mengungkap Yesus Ibnullah itu bukan maksudnya Yesus itu anak apa? Anak nasab, bukan. Ya, maksudnya begitu. Akhirnya generasi berikutnya paham kalau itu anak. Nah, ini nih contoh dia. Wa min huna. Nah, dari sinilah qad yuqalu innaman atlaqa lafdzar rabb, ya, awil ibni ar-rabba aw ibnul insan tuh, ya. Nah, dari sinilah ya terkadang dikatakan man atlaqa, orang yang mengucapkan lafaz rabb. Rabb kan Tuhan. Atau man atlaqa ibnar rabb, anak Tuhan, ya. Au ibnal insan, atau anak manusia. Itu diucapkan karena saking kagumnya gitu, saking kagumnya sama Yesus, orang mengungkap kalau Yesus itu Tuhan, Rob, atau Tuhan apa? Yesus itu anak Tuhan. Nah, itu awal-awalnya yang mengucapkan itu tidaklah bermaksud kalau Yesus itu benar-benar anak Tuhan. Awal-awalnya itu, nah, dia hanya mengungkap kalau Yesus itu manusia luar biasa, tuh, ya. Itu awalnya ibtidaan lam yakun yuridul hakikota. Awal-awalnya mereka tidaklah bermaksud kalau Yesus itu Tuhan, bukanlah yang dimaksud Tuhan beneran atau anak Tuhan. Wa innama atlaqa hadzal lafdh itlaqan majazian. Awal-awalnya mereka mengucapkan Yesus itu Tuhan, Yesus itu anak Tuhan, itu bukan lafaz hakikat tapi majaz. Ya, kenapa? Lil mubalaghah fi ikbari sayyid, karena saking menghormat gitu. Tuh, saking menghormat sayyid itu maksudnya Yesus. Tuh, wa ta'zim, saking mengaguminya seakan-akan dikatakan dia itu Tuhan, ya. Gitu, ya. Contoh umpamanya ada orang saking bersihnya kita bilang malaikat tuh. Jadi kata-kata malaikat bukan berarti dia itu malaikat.
Lima wahabullah, kenapa mereka mengagumi Yesus, menghormat Yesus, maksudnya Nabi Isa. Lima wahabahullahu minal kamal, karena Allah Ta'ala telah memberikan sifat kesempurnaan kepada Yesus. Apa? Khuluqi al-khilqi wal khuluq. Sama seperti Nabi Muhammad ini, fisiknya sempurna, akhlaknya sempurna, sehingga dia dikatakan Tuhan. Nah, ya. Wa ma habahu milal karamat, apalagi Yesus itu, Nabi Isa itu di samping sempurna akhlaknya, khilqi dulu, di samping sempurna fisiknya, ya, kholqi atau nah, kalau kholqi fisik, kalau khuluqi nah itu akhlak. Nah di samping itu juga Nabi Isa ini mahabahu minal karomat wal mukjizat, nah, diberikan oleh Allah keramat, nah, ya, karomat dan mukjizat. Contoh, innahu la yubriul akmaha wal abrosa wa yuhyil mauta biiznillah. Sampai-sampai karomat dan mukjizatnya Nabi Isa itu bisa menyembuhkan, ya, bisa menyembuhkan orang buta, bisa menyembuhkan orang punya penyakit kulit, ya, dan bahkan bisa menghidupkan orang mati. Itu mukjizat Nabi Isa. Nah, sehingga dengan demikian Nabi Isa ini dikagumi, ya, dikatakan dia itu Tuhan atau anak. Padahal yang mengungkap itu tidak bermaksud Tuhan sesungguhnya atau anak Tuhan, itu hanya ungkapan pujian lah gitu. Itu mula-mulanya itu. Nah, walakinnallazi tarattaba ala hadzal itlaqil lafziyil majazi annanasan. Nah, akibatnya, ya, mengucapkan kata-kata majazi ini mengakibatkan generasi-generasi berikutnya tuh nasan kasirin, ya, banyak orang fi kurunin adidah di, ya, di generasi-generasi berikutnya taqadul maknal hakiki. Mereka menyangka kalau ungkapan itu makna yang sebenarnya. Kalau bilang Yesus itu Tuhan, seakan-akan, ya bukan seakan-akan, Yesus itu benar-benar Tuhan. Yesus itu anak Tuhan. Nah, inilah bahayanya. Walam yakhtur bibalihim, ya, al makna al majazi, sehingga generasi berikut tidaklah terlintas di dalam hati mereka makna majazinya, ya. Pak taqadu anal masiha huwallah. Nah, sehingga mereka meyakini Yesus itu memang sesungguhnya Allah tuh. Nah, inilah akibat salah memahami. Wa taqadu akhurun, ada lagi aliran Kristen yang berikut mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah tapi anak Allah. Ada lagi tuh yang ketiga, wa taqada ghairuhum annal masiha salisu salasa, bahwa Yesus itu adalah, ya, sepertiga dari satu, ya. Jadi satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Jadi kalau ada tali, ya, satu, kemudian ditekuk-tekuk tiga. Nah itu kalau ditarik jadi satu, kalau ditekuk jadi apa? Nah itu namanya Yesus itu satu, ya, oknum dari yang satu. Nah, ta'alallahu an kulli dzalika uluwan kabiro. Artinya apa ini? Ta'alallah, Allah maha tinggi, Allah maha suci dari apa yang mereka katakan itu, baik itu Yesus itu Allah atau anak Allah atau satu daripada tiga. Baik, nah itu kalau ini bahaya tuh kalau kita masuk dalam masalah akidah. Walau kana hadzal amru yata'allaqu bil insan, ya, au hayawan au fakihah au masalan lahanal amru. Kalau yang kita ungkap dengan majaz ini berkaitan dengan manusia atau binatang tuh, atau buahan atau air tadi tuh, ya, lahanal amru, niscaya masalahnya ringan. Hana itu artinya, ya, masalahnya itu ringan, ya. Tuh seperti tadi
Kena orang mengagumi apa itu, ya? Mengagumi air, dibilang air itu apaan? Air itu madu. Nah itu, ya itu nggak ada masalah itu. Lahanal amru, niscaya perkara itu, ya perkara yang ringan, ya. Lakinnahu apabila akan tetapi kalau berkaitan dengan Tuhan, walakinnahu yata'allaqu birrabbi tabaraka wa ta'ala, baik itu zatnya Allah atau sifatnya Allah. Nah, ini janganlah dianggap sesuatu yang ringan. Ini masalahnya sangat fatal ini. Sebab menyebabkan kesalahan dalam akidah ini fatal. Wa min huna, nah dari sinilah kana la yajuzu abadan tuh itlaqu lafzin yuhimu mujarroda ihamin naksi bizatillah. Oleh karena itu dari sinilah tidak boleh seseorang selamanya mengucapkan kata-kata yang berkaitan dengan akidah nih, mengucapkan kata-kata lafaz kalimat yang yuhimu, kalimat yang bisa dipahami dengan pemahaman yang salah, itu yuhimu, ya. Sehingga bisa dipahami kata-kata itu mujarrad ihamin naqsi, ya. Nah, dipahami kata-kata itu, ya, dipahami mengakibatkan kurang. Zat Allah atau sifat Allah yang maha sempurna akhirnya, ya, kurang gitu. Nah, ya itu nggak boleh. Fadlan apalagi an lafzin yadullu bimantuqihi wa mafhumihi ala dzalik. Apalagi kalau memang lafaz itu, ya bisa dipahami, ya, bahwa Allah, ya, tidak punya sifat seperti itu. Nah itu kan. Seperti tadi. Kalau Allah Ta'ala Tuhan punya sifat kesempurnaan. Ya. Mana contohnya Allah yang namanya Tuhan itu sempurna? Artinya Tuhan sempurna, dialah pencipta seluruh alam, ya. Kalau dia pencipta berarti dia nggak perlu anak, dia nggak perlu. Jadi kalau perlu anak, nah berarti Tuhan itu punya sifat kekurangan, ya gitu. Gitu. Kalau dia sempurna nggak perlu anak, buat apa anak? Nggak perlu bini, nggak perlu anak, nah itu sempurna. Tapi kalau dia itu punya anak, yang tadinya Allah punya sifat kesempurnaan, ketika dibilang punya anak berarti Allah Ta'ala mempunyai sifat kekurangan. Yang layak punya sifat kekurangan makhluk. Ya, ada orang kawin, berumah tangga, udah sekian lama belum punya anak, ya. Berarti kan dia masih nggak bahagia, nggak sempurna karena belum apa? Nah, menunjukkan bahwa anak itu adalah untuk menyempurnakan kekurangan rumah tangga. Nah, kalau Allah dibilang punya anak berarti kan Allah nggak sempurna, ya. Nah, inilah akibat, ya, menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbahaya ini. Walihada, oleh karena itu lam radiya yarda gitu, lam yarda, ya, lam yardallahu jalla jalaluhu hadhil mubalaghatil lafdhiyah. Oleh karena itu Allah tidak redha menggunakan, ya, kata-kata yang berlebihan ini, ya. Wa sawaun tarattaba 'alaihan naqsu awil kamal, baik kata-kata ungkapan yang berlebihan itu mengakibatkan, ya, sifat Allah jadi kurang, ya, atau tidak sempurna. Awalam yataraddab alaiha syai'un, ataupun tidak mengakibatkan yang lain, Allah nggak senang, ya. Hadza huwa dza kalamuhu. Nah, inilah hadza huwa dza, inilah firman Allah yang menunjukkan kalau Allah tidak senang kalau dikatakan dia punya anak, ya. Allah secara terang-terangan yusarrihu, artinya Allah secara terang-terangan mengingkari mereka hamba-hambanya yang mengatakan kalau dia punya anak. Allah nggak redha. Nah, mana itu firman Allah? Yang pertama dalam surat Maidah ayat 17. Nah, ini menunjukkan Allah nggak senang kalau dibilang dia punya anak.
Sebab kalau punya anak berarti punya sifat kekurangan bagaikan makhluk. Ya. Nah ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara allazina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Nah ini berarti Allah nggak senang ya kepada manusia yang menganggap kalau dirinya zat Allah punya anak. Laqad kafara, masyaallah. Allah yang bilang nih. Sungguhnya telah kafir. Nah, tuh kan kalau kafir kan berarti nggak beriman, masuk neraka kan gitu. Sungguhnya telah kafir mereka yang mengatakan sesungguhnya Allah itu Yesus. Nah ini kan yang pertama kan gitu kan. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah itu. Nah tuh Allah sendiri, bukan saya yang bilang. Ya, Suratul Maidah ayat 17. Sungguhnya telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah. Nah sekarang dalil akli bantahan Allah. Nah kata Allah begini, kul katakan kepada mereka tuh yang menganggap Yesus itu Allah, katakan kepada mereka, famay yamliku minallahi syai'a in arada ayyuhlikal masih habna maryama wa ummahu wa man fil ardi jami'a. Katakan kepada mereka yang mengatakan Yesus itu Allah. Ya, katakan kepada mereka gini, pertanyaan. Siapa yang bisa nolongin? Siapa yang bisa nolongin ya kalau Allah ingin menghancurkan Yesus? Ya. Allah mau menghancurkan Yesus, kira-kira ada yang bisa nolongin enggak? Enggak. Nah kalau memang Yesus itu Tuhan, dia nggak bisa dihancurin. Itu buktinya Yesus itu mati. Udah mati dikuburin lagi. Kan kalau orang dikuburin di mana? Dipendem. Nah, kemudian ya supaya tanahnya rata diapain? Diinjek-injek. Nah masa iya Tuhan mati. Nah itu ya. Ini Allah yang bilang. Kalau seandainya Yesus itu Allah, nah, kok Yesus nggak bisa bela diri? Ya, tuh. Pamay yamliku minallahi syai'an. Ya, may yamliku, katakan siapa yang bisa nolongin? In arada, apabila Allah yang benar nih, apabila Allah Tuhan ingin mematikan Yesus, kira-kira ada yang bisa nolongin nggak? Nah, iya kalau memang dia benar-benar Allah, nah masa iya dia mati? Ibunya juga bukan Tuhan, ya gitu. Nah, kan ada yang mengatakan ibunya juga Tuhan. Bahkan waman fil ardi jami'ah. Bahkan apabila Allah ingin menghancurkan alam semesta, ya. Nah, itu bisa enggak ada yang bisa nahan enggak? Nah, enggak. Berarti Allah yang benar itu bukan Yesus. Allah yang benar itu ya Allah. Kalau Yesus itu atau alam semesta selain Allah itu bukan Tuhan, tapi apa? Makhluk. Buktinya apa? Buktinya semua yang ada di dunia ini seluruhnya itu adalah atas perintah Tuhan. Nah, berarti Tuhan hanya satu, yang lain itu bukan Tuhan. Nah itu ayat Al-Maidah ayat 17. Kemudian waqala fi nafsi ya, Asy-Syura, dan Allah berfirman pada surat Al-Maidah pula, tapi ayatnya berbeda. Tadi 17. Kalau ini ayatnya 72. Nah, gimana firmannya? Laqad kafara. Kalau yang tadi kan Yesus itu Allah. Nah, begitu juga ini. Sesungguhnya telah kafir mereka yang mengatakan bahwa innallaha wal masihu. Sungguhnya Allah itu Yesus, atau Yesus itu adalah Yesus bin Maryam itu Allah. Nah, gitu kan? Nah, sama seperti tadi itu. Tuh kafir tuh Allah bilang. Allah enggak senang. Wa qalal masih. Nah, kalau ini bantahan Allah lain. Sedangkan Yesus itu sendiri gitu. Allah yang bilang, sedangkan Nabi Isa sendiri ngajak Bani Israel nyembah Allah, bukan nyembah dirinya. Tuh ya. Wa qalal masih. Nah, Allah bilang, Allah berfirman, sedangkan Yesus itu sendiri ngajak kaumnya menyembah siapa? Allah, bukan ngajak nyembah dirinya itu.
Qalal masihu ya bani Israil, wahai umatku bani Israil, ubudullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah. Kata Yesus, roh Allah itu Tuhan saya, wa rabbakum, dan Tuhanmu, ya. Innahu, bahkan Yesus itu mengatakan, siapa yang menyekutukan Allah, Nabi Isa sendiri tuh, Nabi Isa sendiri mengatakan, siapa yang menyekutui Allah, artinya di samping ada Tuhan Allah, ada Tuhan lain, faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan atasnya surga, wa ma'wahun nar, dan tempatnya neraka. Ini Yesus itu sendiri yang bilang, ya. Wa ma lidzalimin min ansar. Nah, orang yang zalim, orang yang kafir, ketika nanti dimasukin ke neraka, enggak ada yang bisa nolongin. Nah, itu di dalam surat Al-Maidah ayat 72. Demikian juga ayat 73 tuh, ya. Qala aidan fi ayatin, ayat 73. Tapi suratnya sama, Maidah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Nah, ini ya aliran yang berikutnya nih. Kalau yang tadi kan Yesus itu Allah, Allah itu Yesus. Kalau ini enggak nih, bahwa Allah itu adalah sepertiga dari satu. Nah, kan gitu aja, ya. Allah itu adalah salah satu oknum yang tiga yang asalnya satu. Dibilang oknum atau apa namanya kalau mereka bilang oknum. Oknum yang tiga, ya, gitu. Nah, kenapa kok satu tiga? Karena ketika dikatakan Tuhan itu ada tiga, itu bertentangan dengan apa yang ada di perjanjian lama dan baru. Di sana nggak pernah nyebut Tuhan itu tiga. Nah, jadi oleh kena bertentangan, bikin apa? Bikin apa? Otak-otakan. Nah, ya, supaya jangan bertentangan dengan satu. Nah, ini seperti saya punya tali. Ini kan satu tuh, ya. Saya tekuk tiga, gitu. Nah, gitu kan. Nah, tuh satu, tiga. Nah, itu maksudnya gitu, ya. Supaya nggak bertentangan. Ini kata-kata ini sebelum Al-Quran turun mereka udah meyakini. Makanya ini Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasan. Sungguhnya telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah salah satu oknum yang tiga yang asalnya satu. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid, kata Allah. Tidak ada Tuhan, hanya satu, aku ini, ya, bukan Yesus, bukan siapa-siapa. Nah, ini Allah nggak senang bagi mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu salah satu bagian dari Tuhan. Apa kata Allah? Mengungkap tidak redha. Wa illam yantahu amma yaqulun la yamassanna allazina kafaru minhum azabun alim. Apabila mereka tidak mengakhiri apa yang mereka katakan, apabila mereka nggak mengakhiri, ya, jadi kalau mereka masih terus-terusan gitu, mereka nggak tobat, mereka nggak beriman, nggak masuk Islam, terus-terusan sampai mati, layamasana, ya, mereka akan disentuh, mereka orang kafir itu akan disentuh azab yang pedih. Maksudnya bukan disentuh, dicemplungin. Nah, ya, masih disentuhin, ya. Dicemplungin ke neraka. Tuh, ya. Itu yang bilang kan Allah tuh, ya. Nah, kalau mereka tidak mengakhiri kata-kata mereka, mereka akan dimasukkan ke neraka. Nah, ini coba, ini ada di dalam ilmu nahu gitu. Kalau udah isim dhohir udah disebut, nah itu nggak perlu lagi isim dhohirnya disebut lagi. Cukup diganti dengan isim domir, kata ganti, ya. Ya, contoh umpamanya saya ngelihat Muhammad. Nah, saya ngelihat Muhammad nih, ungkapan saya belum berakhir, bukan sampai situ, ya. Saya melihat Muhammad di jalanan, nah gitu, ya. Muhammad itu sedang naik mobil, gitu. Saya ngelihat Muhammad lagi naik mobil. Si Muhammad di dalam mobil makan, ya kan? Berapa kali saya sebut?
tiga. Nah kalau udah disebut Muhammad pertama, kedua, ketiga nggak usah. Itu diganti dengan dia gitu. Ya. Saya ngelihat Muhammad di jalanan, dia gitu. Jadi nggak perlu pakai Muhammad diulang-ulangi. Ya. Saya ngelihat Muhammad di jalanan, dia lagi naik mobil, dia di dalam mobil nggak Pak? Nah itu maksudnya. Saya ngelihat Muhammad di mobil, si Muhammad di jalanan, si Muhammad naik mobil, si Muhammad di dalam. Nggak usah, cukup diganti itu dengan isim dhamir yang kembalinya kepada siapa? Nah sekarang ini coba, kan tadi Allah udah bilang mereka kafir kan? Mana jadinya ayat terakhir? Ya, laqad kafarol lazina qalu innallaha salisu. Sesungguhnya telah kafir mereka yang mengatakan bahwa Allah itu salah satu di antara Tuhan yang satu. Apabila mereka tidak mengakhiri ucapannya atau tidak mengakhiri, tidak mencabut kata-katanya, maka orang-orang kafir itu akan dimasukkan ke mana? Harusnya bukan begitu, harusnya apa? Maka mereka gitu. Kan mereka tadi udah disebut kafir. Jadi nggak perlu disebut kafir lagi, ya. Sungguhnya mereka kafir, ya. Apabila mereka ya tidak mengakhiri gitu, tapi apabila mereka di sini bukan apabila mereka, apabila orang kafir. Nah, jadi berarti kan balik lagi. Nah, di sini kenapa yang harusnya mereka tapi dibalik kafir? Saking apanya tuh? Saking Allah keselnya gitu. Saking Allah keselnya sehingga kafir-kafirnya itu diapain? Gitu kan? Ya, kan harusnya bukan sesungguhnya orang kafir, sesungguhnya mereka kembali kepada mereka kafir itu. Tapi Allah nggak bilang mereka. Sesungguhnya orang kafir itu, wah, akan disentuh oleh neraka. Nah, oleh karena itu Allah tawarin, mumpung ente masih hidup, sebelum wafat, tobatlah, tuh, masuk Islam tuh. Apala yatubuna ilallah wa yastaghfiruna. Ini Allah menawarkan masih ada kesempatan supaya kagak masuk neraka. Segeralah taubat, minta ampun. Ya. Jadi Allah taala masih memberikan ya kesempatan bagi mereka untuk kembali pada Allah selama masih hidup. Nah, kemudian ayat yang berikutnya di dalam surat Taubah ayat 30. Ya, nah ini bukan hanya orang Kristen doang yang Allah bilang kafir, karena mereka nganggap Yesus itu anak Allah. Demikian juga Yahudi. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu Uzair. Ya, padahal Uzair itu nabi. Uzair itu anak Allah. Nah ini kata Yahudi. Sementara orang Kristen mengatakan apa? Anak Allah itu bukan Uzair. Siapa? Yesus. Ya. Nah apa bantahan Allah? Dzalika qauluhum bi afwahihim. Itu ucapan mereka hanya menggunakan mulut. Artinya tidak menggunakan otak. Ya. Ini kan beda. Ucapan hanya pakai mulut dengan ucapan yang berdasarkan apa? Dalil dan otak. Nah, itu bukan saya yang bilang nih ya. Allah yang bilang. Nah, kenapa mereka Yahudi mengatakan Allah punya anak namanya Uzair? Yesus mengatakan bahwa Allah punya anak namanya. Mereka itu yudhohiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Mereka mengikuti orang-orang kafir yang sebelum mereka. Ya mungkin sebelumnya agama Yahudi dan agama Kristen ada juga agama sebelum mereka yang mempercayai kalau Tuhan itu punya. Jadi ikut-ikutan jadinya. Ya. Mungkin yang sebelum mereka itu ada yang mengatakan agama Hindu. Kan agama Hindu ada Tuhan ada 3. Ada Tuhan Brahma, ada Tuhan gitu juga ada agama sebelum mereka itu agama Majusi. Yang mengatakan Tuhan itu ada Tuhan yang benar, ada Tuhan yang jahat. Nah, ya kan? Jadi mereka mengatakan Yesus bukan mereka bikin sendiri, mungkin ngikut
generasi terdahulu yang mengatakan kalau Tuhan itu lebih dari satu tuh, yudohiuna. Jadi yang mereka katakan, yang mereka yakini itu menirukan qaulal ladzina kafaru min qablu, menirukan apa yang dikatakan oleh orang kafir sebelum mereka. Loh, saking marahnya Allah bilang qatalahumullah. Apa itu qatalahum? Mereka itu akan dimusuhi oleh Allah. Wah, ya. Dimusuhi, maksud dimusuhi akan disiksa oleh Allah kalau mereka enggak tobat. Anna yufakun. Nah, bagaimana ya? Bagaimana kok mereka bisa mendustakan Allah? Itu kan Allah enggak bilang dia punya anak, dia bilang punya anak. Berarti itu namanya mendustakan. Nah, apa arti kalau bahasa sekarang? Mendustakan, ya. Artinya mendustakan apa itu, ya? Nah, ada kan kata-kata mendustakan itu, ya, apa? Allah nggak bilang, dia bilang. Nah, itu namanya mendustakan, ya. Nah, baik. Nah, itulah tadi semua tuh apa yang mereka katakan, baik Allah, Yesus itu Allah, Allah itu anak Yesus anak Allah, atau Yesus itu salah satu di antara Tuhan yang tiga, Tuhan Allah, seluruhnya terbantahkan oleh Al-Quran. Kemudian bantahan Allah sesuai dengan akal. Baik, nah papil ayatil ula, nah, ya. Nah ini keterangan, ya. Ayatul ula yang tadi itu, ya, ayat 17 surat Al-Maidah. Ini ada tafsirnya. Kafarallahu ta'ala nasaban, ya. Kafarallahu nasabun, ya. Kafarallahu ayat gitu bacanya. Allah memponis, nah, Allah memponis kafir ayat nasabin ilal kufri, ya. Ayat nasabin ilal kufri. Allah memponis kafir siapa saja yang menasabkan, ya, bahwa Allah anak dinasabkan kepada Allah tuh. Al-qailin annallaha huwal masih. Allah itu adalah Yesus. Wahtajja ala butlani da'wahum. Allah ya membantah, ya, atas, ya, kesalahan apa yang mereka katakan kalau Allah bilang apa? Qadirun ala ayyuhlika Isa bin Maryam. Allah Maha Kuasa menghancurkan Isa. Kalau memang Isa itu Tuhan, nggak mungkin bisa dihancurin gitu. Kalau Yesus itu Tuhan, nggak mungkin bisa mati, nah gitu kan? Kan Allah sendiri yang bilang tuh. Ya kalau memang dia itu benar Tuhan, nggak mungkin dia mati. Ya. Begitu juga ibunya. Bahkan bukan hanya Yesus dan ibunya, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, ya Allah sanggup untuk menghancurkan. Siapa yang bisa nyelamatin gitu kalau Allah mau hancurin? Nah, ya. Kalau seandainya mereka Tuhan, tentu mereka bisa selamat. Pakai faizan yakunu makhluquhu wa abduhu wa rasuluhu wallah. Oleh karena itu enggak mungkin, ya, Yesus atau Isa itu hambanya dan rasulnya, enggak mungkin dia itu Tuhan. Kenapa enggak mungkin? Karena dia itu hancur, karena dihancurin oleh Allah. Nah, maksudnya hancur itu akan mati. Itu ayat 17. Adapun ayat yang ke-72, Allah memponis gitu. Kaffara ta'ala al-qailin bi anna Allah ta'ala huwal masih. Allah memponis mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus atau Yesus itu Allah. Nah, mana bantahan Allah? Ya, lazimu qaulihim annahum abadul masih. Kalau memang betul-betul Yesus itu Allah, mereka itu nyembah siapa? Mereka itu betul-betul nyembah Masih. Sedangkan, ya, wal ibadatu la tambagi illa lillah. Nah, sedangkan ibadah itu tidak boleh kecuali milik Allah, ya. Kenapa ibadah itu milik Allah? Karena dialah yang ngasih rezeki, ya. Dialah yang mengatur, ya. Nah, sekarang mau ditanya, emang Yesus itu ngasih rezeki? Emang Yesus itu ngatur, ya. Waliza qala lahum ubudu. Oleh karena itu Yesus itu sendiri mengatakan kepada Bani Israel, ubudullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Tuhanku dan Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ya.
Bahkan Yesus itu sendiri mengancam wa hadzarahum minasyirki wa akibatihil wahimah. Bahkan Yesus itu mengancam, apabila kamu menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka akibat kamu itu akan fatal. Nah, itu apa akibatnya? Masuk nah kemudian terakhir ayat 373. Allah pun di sini memponis kafir al-qailina bi annallaha ahadu salasa, bahwa Allah itu salah satu oknum tiga, yaitu apa? Tiga, al-ab wal ibnu ruhul kudus. Jadi Tuhan itu satu, tapi terdiri dari tiga, ya. Yang satu Bapak, yang satu anak, yang satu ruhul kudus. Nah, berarti ini salah satu di antara unsur Tuhan. Nah, mengenai ruhul kudus pun mereka berselisih. Ada yang mengatakan Tuhan ketiga ruhul kudus maksud Jibril. Ada yang mengatakan yang ketiga itu bukan Ruhul Kudus, tapi Bunda Maria. Oleh karena itu kalau ente masuk ke gereja, ada gambar, ada orang lagi dukung anak. Berarti Tuhan ketiga itu Bunda Maria. Kalau ente masuk ke gereja, ada burung merpati, berarti Ruhul Kudus. Kira-kira gitu. Ya, itu benar nggak? Padahal saya kan belum masuk ke gereja. Benar. Ya, jadi mengenai Tuhan yang ketiga ini ada dua mazhab. Ada mazhab yang ketiga Ruhul Kudus, Jibril, ada yang berbunda. Katolik. Kalau Ruhul Kudus Protestan. Ada yang protes nih. Tapi habis protes nggak dilanjutin. Harusnya kalau diprotes dilanjutin masuk Islam atau bagus. Habis protes diem doang. Nah, ala khilafin tuh atas beda-beda yang ketiga ini. Fi bid'atil aqoni misalnya pada bid'ah oknum tiga. Bid'ah itu mengada-ngada bahwa Tuhan Esa itu dibagi tiga lah. Allatif tada'at fi dinil Islam allazi jami. Padahal agama yang dibawa oleh Yesus agama Islam. Sama seperti kita, Tuhan itu Allah gitu. Ya, fa'abada bihi rabbahu ta'ala. Yesus itu sendiri nyembah Allah. Dia itu hamba Allah. Berikut hawariyun. Nah, kalau kita itu hawariyun itu sahabat. Sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, mereka itu hawariyun, ya, jumlahnya ada 12. Nah, mereka itu hawariyun semuanya menyembah Allah yang Maha Esa, ya. Nah, kata hawariyun, ishhad bi annana muslimun. Kami ini orang Islam. Tuhan kami adalah Allah, bukan Yesus. Nah, illa anna yadal namun setelahnya hawariyun, setelahnya generasi hawariyun pada wafat semua, barulah ada orang yang merusak tuh. Merusak akidah Nabi Isa dan akidah hawariyun, ya. Nah, begitu ya. Nah, itu kan di sini kata wa asyani illa anna yadal batil. Kemudian setelahnya generasi berikutnya ada tangan-tangan jahil lah, ya. Afsadathu yang membuat, ya, akidahnya orang Kristen yang tadinya murni akhir jadi rusak, ya. Bagaikan wasani, ya. Bagaikan apa? Tuhan itu bagaikan apa itu wasani, nyembah Tuhan lain lah, kasa iril wasaniyat, seperti agama-agama lain yang dikatakan nyembah selain Allah. Ma'alkul kamil sangat disayangkan. Sedikit lagi tanggung 3 baris. Kamana ta'ala fi hadil ayakuna Allah subhanahu wa dalam ayat ini Allah pun, ya, mentiadakan bahwa Allah itu salah satu di antara apa tuh? Salah satu di antara oknum yang 3. Au ahadu salasa. Kawanu ilahan. 3 terdiri dari satu Tuhan, terdiri dari 3 bagian. Nah, Allah mengatakan di sini la ilaha illahu azza wajalla. Tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa. Wa inna sa'ira khalqihi, sesungguhnya selain Tuhan itulah makhluk, baik itu bangsa manusia, bangsa jin dan lain-lain, itu bukan Tuhan, dia itu ubad. Mereka itu hamba Allah, marbubun. Nah, mereka itu adalah marbud, artinya hamba, ya, ciptaan Allah.
La yamlikuna ma'allahi syai'an, mereka itu tidak bisa ya memiliki apa-apa. Ya tasarrafu bihim, yang bisa ya mengatur dunia ini. Kama yasha, dialah Allah yang mengatur apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang dikehendaki oleh apa yang mereka katakan Tuhan itu. Wa yahkumu fihi ma yurid, dan Allah lah yang menghukum apa yang Allah kehendaki, bukan yang lain. Nah, sampai di sini yang keempat, insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang.